Yuk, assalamualaikum warga bumi. Ini hari Minggu, tentu saja kita manfaatkan untuk berolahraga. Let's go, let's quest. Seperti biasa ya, di minggu pagi pasti banyak bocil-bocil yang olahraga. Nah, itu suasananya berkabut ya. Ini udaranya masih sangat fresh. Nah, by the way, di hari Minggu itu biasanya kendaraan gak terlalu padat ya, karena nggak ada yang sekolah, nggak ada yang kerja pagi-pagi. Jadi udaranya lebih fresh ya, karena kendaraannya belum banyak yang lewat. Oke, tuh matahari sudah mulai naik. Ini jam 6.30. Lihat ya, di depan yang jogging, yang guys pada istirahat tuh. Nah, ini yang disebut dengan memanfaatkan hari libur dengan baik. Bangun pagi, olahraga, bukan males-malesan di kasur ya. Mentang-mentang libur gak ngapa-ngapain. Janganlah ya. By the way, ini nggak seramai biasanya ya. Biasanya yang goes, yang lari itu jauh lebih banyak. Oh, ternyata ketemu juga tuh di depan. Ada dua cewek yang goes dan ada komunitas kayaknya itu pakai seragam goesnya. Pak, nah itu jangan dilakukan, berbahaya ya. Jadi karena ini di jalan umum, itu tidak boleh berdempetan di jalan berduaan. Jadi harus sendiri-sendiri depan belakang. Cukup berkah, segar udaranya.
bocil. Ya, di depan ada yang goes lagi ternyata. Mayoritas yang goes kaum hawa, ada yang pakai road bike juga tuh. Ayo kita salip. Nah, rute yang saya pilih untuk hari ini yaitu lewat jalan Tegal Panjang. Nanti sebelum pom bensin ya kita belok kanan menuju Tegal Tangkil, dan nanti akan masuk ke sekitaran Empang-Empang lagi, tapi Empang yang lain ya. Nah, mungkin di sana sepi juga, kemudian jalurnya enak juga untuk dilewati. Nah, ini bentar lagi belokannya. Jadi memang saya itu tipe yang kalau gue tuh butuh ketenangan ya. Kalau gue sendiri ya kayak yang pengen me time sendirian di tempat yang tenang, adem, tanpa gangguan, penuh dengan kicauan burung, udaranya segar. Karena kebetulan hari ini di grup saya tidak mengajak yang lainnya, telat ya karena tadi malam ada tamu. Nah, ini sih masih berkabut pagi ini. Padahal ini sebetulnya udah cukup siang ya, sudah mau jam 7. Ya, masih berkabut. Segar. Banyak embun. Ini kalau dalam fisika, embun itu adalah proses pasang kalor dari uap air. Nah, perubahan zat gas jadi gas cair ya. Ini dalam fisika seperti itu. Nah, saja kan ada pelepasan kalor, berarti tandanya ada penurunan suhu yang mengakibatkan uap-uap air yang menguap di siang hari di cuaca yang panas itu mengembun dan menjadikan pagi hari itu udaranya segar. Nah, jadi nanti saya akan masuk ke gang itu lurus. Nah, di sini nih. Oke, mungkin para goeser kayaknya gak mungkin mengikuti jejak saya ya.
karena biasanya para bikers itu kalau misalkan hari Minggu itu biasanya yang mereka utamakan itu biasanya jarak tempuh ya. Kalau saya ya dua-duanya ya, jarak tempuh dan juga spot yang bagus untuk goes. Nah seperti ini bisa dilihat ya. Nah, nanti kita tepatnya akan menuju pohon yang di sana. Guys, di trek seperti ini tuh banyak ranjau daratnya ya. Hati-hati tuh, warna hitam, tai embe. Dan hati-hati juga ya, biasanya di sini suka ada anjing, ada suara anjing. Anjing beneran ya, bukan anjing berwujud manusia. Nah ini seru nih. Ini mungkin Paname ya, empang Paname, tapi lagi kosong. Nah ini trek dan jalur yang saya suka ya, karena spotnya bagus, nyaman, adem, tenang. Backlight nih, karena ini arahnya ke arah timur. Ini juga ada empang-empang jair. Nah sini ya, ada ranjau darat nih, tai kambing. Nah di sini nih, apa lah ya, berarti sejenak dulu ya menikmati pemandangan. Jadi di sebelah kiri saya itu tambak empang, dan di sebelah kanannya itu sawah. Ya buat para bikers nih, kalau guys jangan terlalu nyaman sama trek-trek biasa ya, seperti jalanan umum. Carilah trek-trek seperti ini, apalagi yang buat sepedanya MTB nih. Ini cocok dan seger, udaranya nggak berisik sama motor, nggak beresiko celaka ya. Kalau nggak hati sih tetap kita ada resiko ya, nyemplung empang. Tapi ya seru menurut saya. Spot seperti ini justru lebih nyaman, lebih enak, lebih menenangkan. Apalagi saya yang hobi mancing juga. Kalau lihat tambak tuh pengen, atau kalau lihat ikan tenggelam itu rasanya ingin menyelamatkan. Ya, seru ya. Jadi kok belum coba ke sana ya. Cuma masih cukup asing lah. Jangan kesana-sana dulu. Kita cari trek aman dulu. Nanti kalau misalkan ada temennya baru kita coba-coba trek-trek yang lebih ekstrim ya. Karena terlalu beresiko kalau gue sendirian. Jadi kalau misalkan jadi ada problem di sepedanya, nggak ada temennya, itu agak susah ya. Nanti repot sendiri. Itu harus hati-hati juga buat solo bikers nih. Nah, ranjau darat. Nah ini lurus dari trek tadi itu kita nanti akan ketemu sama spot ini nih. Ini cukup nyaman ya kalau nongkrong di sini. Seperti berada di dunia lain, di isekai. Ini empang Paname. Ya, pokoknya kalau misalkan ada alat seperti ini, empang Paname. Nah kalau yang nggak ada itu empang jair. Nah ini nih, ini
Kalau di jalur ini adalah spot yang paling saya sukai. Lihat, sejuk, menenangkan. Ya, seperti bukan berada di pemukiman warga ya. By the way, ini kalau misalkan ada video behind the scene-nya, tadi saya bolak-balik 3 kali ya karena gagal terus tag videonya. Nih kalau dipancing enak, tapi sayang ini nggak boleh ya, ini empang orang, haram, hukumnya haram, kecuali kalau kita bayar. Nah, ini kita akan melewati jalur jalan sawah, semoga aman. agak takut juga nih karena jalannya sempit. Aduh. Nah, kita off dulu videonya. Sebut saja para petani ini sebagai penyelamat hidup, karena dari padi yang mereka tanam ada beras yang kita konsumsi setiap saat. Nah, tentu saja generasi-generasi muda yang sekarang ini mereka tidak tertarik dengan hal seperti ini. Saya juga tidak tahu nanti kedepannya seperti apa. Hampir tidak pernah melihat Gen Z gitu, atau mungkin gen milenial masih ada ya. Kalau Gen Z yang terjun ke sawah langsung. Jadi ini kalau misalkan para petani sudah tidak ada, siapa nih yang mau nanti nanam padi ya? Gen Z nggak mau, katanya takut hitam, jangankan ke sawah. Gen Z suruh olahraga panas-panasan aja mereka nggak mau ya. Tapi nggak semua seperti itu. Ini jalur Lipo lagi, bingung mau kemana. Pokoknya kalau gue sendirian itu saya pengen banget nyari ketenangan, jadi pilih rute-rute yang seperti ini saja. Lipo, lingkungan poek, tempat orang pacaran. Jangan ya dek ya, jadi nanti dikasih tahu lewat video ini malah pada pacaran di sini. Nanti kalau pada pacaran di sini, saya kesini dagang es. Nah, ini trek kesukaan saya nih. Kalau yang punya sepeda full suspension cocok banget di sini nih. Downhill, berasa downhill.
Nah, ini kita sampai di empang-empang lagi. Suara burungnya sudah terdengar. Merdu ya, lebih merdu daripada suara Ayu Ting Ting yang nyari alamat palsu. Nah, itu jalur biasa yang biasa dilewati. Minggu ini saya pengen olahraga tenang ya, jadi saya pilih jalur-jalur sepi, jalur-jalur tambak di trek yang lain ya. Ini baru kesini lagi, saya udah 2 kali kesini sebetulnya. Aduh, wah jalannya kacau nih. Waktu terakhir kesini jalannya gak kayak gini ya. Ini mungkin karena empangnya dikeruk ya, kemudian tanah-tanahnya diangkat ke sini, jadi sekarang seperti ini. Kalau hujan ya kayaknya nggak bisa dilalui. Full suspension enak nih di sini. Nah, kayaknya jalan jeleknya sudah selesai. Nah, ini trek lain. Kalau sampai sini jalannya cukup enak. Kita coba belok kiri. Nah, jadi kalau konten di trek seperti ini kan sepi gitu, gak ada kendaraan. Kadang ya mohon maaf ya, karena saya konten kreator pemula, vlognya cuman pakai HP, mikrofonnya juga mikrofon yang harga 400 ribuan, jadi kurang bagus meredam suaranya, ANC-nya. Kalau pakai ANC kadang suaranya nggak jelas ya. Jadi kalau misalkan ada motor lewat itu suaranya kacau, campur aduk sama motor. Nah kalau di sini kan enak nih, suaranya campur aduk sama suara burung, jadi tenang. Tapi ingat ya, kalau di trek seperti ini harus hati-hati. Kalau di tempat seperti ini harus hati-hati karena ya suka ada saja ular lewat. Wah, jembatannya hilang. Kita coba lurus. Kemudian gak nyasar ya. Nanti kalau misalkan bingung putar balik. Nah, bisa dengar ya suara burungnya. Wah.
suaranya dari sana. Cukup syahdu kan pemandangannya. Wah, apa itu tadi? Kita stop dulu. Saya pernah lurus ke sana kalau nggak salah. Di ujung sana gak ada jalur lagi, jadi mungkin kita harus putar balik nih. Putar balik. Ini biasanya kalau di tambak-tambak seperti ini ya, selain para angler yang casting, karena memang spinning nggak boleh kecuali empangnya diperuntukkan untuk mancing berbayar, itu kadang suka ada ini sniper, biasanya nyari biawak. Tapi saya jarang lihat ya, bahkan mungkin nggak pernah lihat di sekitaran lingkungan ini. Kalau biawak yang diburu sih nggak apa-apa ya, karena memang itu hama. Tapi kadang suka nembakin burung. Nah, kalau burung ini saya kurang setuju nih. Oke, nah, itu ya pemandangan sekitarnya. Syahdu. Ayolah, bikers nih, lewatin trek-trek kayak gini lah, jangan di jalanan umum aja. Udah berisik sama kendaraan, beresiko ketabrak motor atau ketabrak mobil, dan udaranya juga nggak cukup segar ya. Jadi berisiknya sama motor. Kalau di sini ya ada suara bising pun, suara bising-bising ini burung, jadi gak jadi masalah. Saya suka bingung nih, karena kok di kali-kali empang tuh suka ada aja ikan buntal ya. Coba di zoom ya, malah ngumpet ikan buntalnya. Ya nggak jelas, kabarnya burik. Udah makin siang nih, makin panas ya. Meskipun kalau di sini nggak terasa panas ya, karena udaranya sejuk. Paling nanti pas di jalan utama nih pasti udah panas banget nih. Kalau hari-hari kerja biasanya agak sejuk ya, tapi kalau hari Minggu kok cuacanya panas kayaknya. Pengen gue lebih jauh lagi, tapi kayaknya harus family time dulu. Ini anak-anak sama istri mungkin pengen jalan-jalan ya, jadi jangan egois ya. Punya istri baik yang izinin kapan saja goes, jadi kitanya juga harus lebih pengertian ya. Ayo
sepertinya harus pulang. Di depan kayaknya ada komunitas goes nih, ramai. Komunitas sepeda lipat. Ternyata goes lagi ngetren ya. Hari Minggu banyak banget ketemu sama komunitas-komunitas sepeda. By the way, saya juga sebetulnya ada komunitas ya, tapi jarang aktif nih. Mudah-mudahan minggu depan bisa goes bareng. Ya, saatnya pulang untuk family time. Ketemu lagi nih sama komunitas goes. Apa? Laki-laki dengan hobi yang sama akan akrab dengan sendirinya. Tidak perlu kenal nama, asalkan punya hobi yang sama. Sudah sampai di belokan ini, berarti sudah mau sampai di rumah. Sampai. Jadi hari ini questnya nggak terlalu jauh ya, cuman karena tadi ngelewatin trek-trek yang lumayan terjal, jadi itu cukup melelahkan ya. Kayaknya itu lebih banyak membakar lemaknya dan lebih mengeluarkan tenaganya. Oke, mungkin untuk hari ini, vlog hari ini cukup sampai di sini saja. See you in the next video. Aduh, rumput di depan rumah udah panjang nih. Assalamualaikum.